Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Di warning kita ini oleh Allah, kalau berbuat apapun yang berselisih dengan perintah-perintah Allah dan tentu juga perintah Rasul, pasti nanti berdampak fitnah, bahkan disiksa dengan siksaan yang pedih. Kenapa? Karena orang yang berbuat tidak sesuai dengan perintah Allah itu jadi mengada-ada ibadah bid'ah. Ditegaskan lagi hadis yang diriwayatkan Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis qauli, man barang siapa ahdasa, yang membuat perkara hadas, perkara baru, fi amrina, dalam urusan agama kami, hada, agama Islam ini, maka isamilu, sesuatu yang bukan dari tuntunan agama itu, fahuwa raddu, maka pasti amalannya tertolak. Dikeluarkan Bukhari nomor urut 2550, Muslim 1718, berarti muttafaqun alaihi. Kami hanya ingatkan, tidak gampang memahami hadis secara konteks Tuhan. Kenapa orang-orang Yahudi menghabisi ajaran Islam itu dengan lewat pemahaman konteks Tuhan? Sehingga kalau kita ngaji di sana, semua hadis itu pasti merespon kondisi. Padahal tidak demikian. Hadis itu ada dua jenis. Ada memang nuzuli, punya asbabul wurud, betul. Tapi ada yang ibtidai, tidak memiliki asbabul wurud. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu ada yang punya asbabun nuzul, tapi ada yang tidak memiliki asbabun nuzul. Justru lebih banyak yang tidak mempunyai asbabul wurud daripada yang mempunyai asbabul wurud. Referensi yang paling lengkap aja Al-Bayan wa Ta'rif fi asbab wurudil hadis. Hanya berapa dibanding jumlah hadis secara keseluruhan? Maka tidak gampang kapan memahami tekstual, kapan memahami konteks dua. Karena kajian orientalis ya seperti itu, sejarahnya dibuang. Misalnya dalam masalah warisan, mereka bilang pantas zaman Rasul diarang laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kenapa pantas? Bikin sejarah mereka. Zaman Nabi wanita tidak ada yang kerja. Yang kerja adalah laki-laki. Yang jualan di pasar laki-laki atau perempuan? Laki-laki.
Yang belanja ke pasar laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Yang memasak laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, perempuan tahu apa? Ya tahu badok, mana, mancap. Masya Allah, dalam kondisi seperti ini kata mereka pantas nanti yang namanya warisan laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Di Indonesia, Masya Allah, kalau ke Bali yang bekerja laki-laki atau perempuan? Perempuan. Yang nyumput barang-barang dagangan laki-laki atau perempuan? Perempuan. Laki-lakinya ngapain? Nunggu iman. Nah, kalau kondisi seperti ini, masa laki-laki itu terdapat 2, perempuan dapat 1? Rasional kelihatannya, padahal sangat tidak ilmiah. Nanti kita balik, sejak kapan ayat ini turun, hadis ini turun? Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Yang bekerja hanya laki-laki. Bohong Anda. Dari mana kita tahu? Ibunda Rasulullah Siti Aminah pasca ditinggal wafat oleh suaminya Abdullah, aib dompleng kepada kebesaran Bani Hashim. Dia harus hidup mandiri, mencari nafkah sendiri. Itu sebabnya Muhammad kecil membantu ekonomi keluarga dengan apa? Memelihara kambing. Itu fakta. Kalau kita hidup zaman Rasul dulu, kalau ada wanita yang melahirkan anak kandungnya sendiri, aib untuk menyusui anak kandungnya sendiri. Keberuntung para wanita ingin memberi jasa air susu. Kerja atau tidak? Siapa bilang ayat ini turun wanita tidak kerja? Dibohongi kita lewat sejarah. Kasihan si Muhammad kecil ini, dari keluarga yang tidak mampu, ibunya tidak mampu. Bagaimana datang orang-orang memberi jasa air susu? Alhamdulillah, Allah akhirnya menyiapkan wanita mukhlisah, tidak mau dibayar, namanya Halimatul Sa'diyah. Pantas Halimah didoakan oleh Rasul masuk surga tanpa dihisab. Siapa bilang wanita tidak bekerja? Terus korelasinya apa? Laki-laki kerja, perempuan tidak kerja dengan harta warisan. Misalnya saya meninggal dunia, alhamdulillah punya deposito 3 miliar. Anak saya 2, 1 laki-laki, 2 perempuan. Yang laki-laki ini dapat orang konglomerat, Masya Allah, nggak kerja, nggak apa, sudah hidupnya dipenuhi sudah segala-galanya. Nah, anak saya yang perempuan itu mungkin nasibnya kurang baik. Suaminya tukang beca, membuat dia harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya dan anak-anaknya. Saya wafat, meninggalkan 3 triliun, 3 miliar. Apa korelasinya? Si anak saya perempuan kerja keras dengan anak saya laki-laki tidak kerja sama sekali. Oh, ini harta warisan kok. Gak ada korelasinya. Ini cerita ini misalnya begitu. Gak ada korelasinya kerja dengan tidak kerja. Lawang ini adalah harta warisan. Sering cara begini inilah
yang membahayakan umat Islam tidak paham kapan dia boleh memahami secara tekstual, kapan dia memahami secara kontekstual. Kaidah ini sejak zaman Imam Syafi'i yang wafat tahun 204 Hijrah sudah dicanangkan. Al-ibrah bi umumil lafzi au bi khususis sabab. Yang menjadi tolak ukur hukum itu keumuman redaksionalnya kan, atau karena sebab musababnya. Nah, begitu. Kalau keumuman lafaz ini nanti muncul istilah pemahaman secara teks. Tapi karena sebab musabab, hukum itu selalu berubah sesuai dengan sebab musabab.